Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, di tengah umat Islam, ada satu pertanyaan yang sering muncul, bahkan terkadang memicu perdebatan. Benarkah Sunni dan Syiah memiliki Al-Quran yang berbeda? Isu ini sering dibesar-besarkan, bahkan dijadikan bahan untuk memecah belah umat Islam. Padahal, jika kita mau jujur, tenang, dan kembali kepada sumber yang benar, kita akan menemukan satu kesimpulan yang sangat penting, yaitu Al-Quran kita tetap satu. Namun yang berbeda adalah cara memahami dan menafsirkannya. Dalam video kali ini, mari kita bahas dengan ilmu, dengan adab, dan dengan hati yang jernih. Untuk membahas perbedaan antara Sunni dan Syiah, kita akan membaginya ke dalam 6 bagian pembahasan. Pada bagian pertama, kita akan mengkaji tentang jaminan keaslian Al-Quran. Sahabat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang menjaganya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Ayat ini adalah fondasi keyakinan seluruh umat Islam bahwa Al-Quran tidak mungkin berubah. Al-Quran bukan dijaga oleh manusia, tetapi langsung oleh Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, La ya'tihil bathilu min baini yadaihi wa la min khalfih, tanzilum min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan yang mendatanginya, baik dari depan maupun dari belakang. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran Surat Fussilat ayat 42. Ini berarti Al-Quran akan selalu terjaga dari penambahan, pengurangan ataupun perubahan. Baik Sunni maupun Syiah, keduanya sepakat dalam hal ini. Tidak ada dua Al-Quran, tidak ada versi yang berbeda. Pembahasan bagian kedua, yaitu tentang hadis Nabi sebagai penegas. Sahabat rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, Kitabullah dan Sunnahku. Hadis riwayat Malik. Lalu dalam riwayat lain, Aku tinggalkan kepada kalian Kitabullah dan Ahlul Baitku. Hadis riwayat Muslim. 2 riwayat ini sering dijadikan dasar oleh masing-masing kelompok. Namun jika kita pahami dengan bijak, keduanya menunjukkan satu hal, bahwa Al-Quran adalah pusat petunjuk dan umat diperintahkan untuk berpegang teguh kepadanya. Pembahasan bagian ketiga, lalu di mana letak perbedaan antara Sunni dan Syiah? Sahabat rahimakumullah, perbedaan Sunni dan Syiah bukan pada Al-Qurannya, melainkan pada cara memahami isinya. Dalam tradisi Sunni, para ulama menetapkan metode tafsir yang berurutan. Menafsirkan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan penjelasan sahabat, dengan ijtihad ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa metode terbaik dalam memahami Al-Quran adalah dengan merujuk kepada sumber-sumber tersebut secara berurutan. Dalam tradisi Syiah, selain Al-Quran dan hadits, mereka juga menekankan pentingnya bimbingan para imam dari Ahlul Bait. Penafsiran tidak hanya bersifat lahir, tetapi juga batin. Makna terdalam Al-Quran diyakini dapat dipahami secara sempurna oleh para imam yang maksum. Bagian keempat, fokus pada penekanan ayat. Dalam memahami ayat-ayat tertentu, terdapat perbedaan penekanan. Syiah lebih menekankan ayat-ayat yang dianggap berkaitan dengan keutamaan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Sementara Sunni memahami keutamaan para sahabat secara umum tanpa mengkhususkan satu tokoh saja. Namun perlu kita pahami, perbedaan ini adalah perbedaan tafsir, bukan perbedaan Al-Quran. Pembahasan bagian kelima yaitu pendapat para ulama. Banyak ulama besar dari berbagai kalangan telah menegaskan keaslian Al-Quran. Al-Qurtubi menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang terjaga dan tidak mengalami perubahan. Imam Nawawi juga menegaskan bahwa keyakinan Ahlus Sunnah adalah Al-Quran tetap sebagaimana diturunkan. Dari kalangan Syiah, Muhammad Husain Tabatabai dalam tafsir Al-Mizan menjelaskan bahwa Al-Quran yang ada saat ini adalah lengkap dan terjaga. Ini menunjukkan satu kesepakatan besar, tidak ada perubahan dalam Al-Quran. Pembahasan terakhir bagian ke-6 yaitu sejarah pengumpulan Al-Quran. Dalam sejarah, kaum Sunni meyakini bahwa proses penyusunan, pengumpulan, dan pembukuan peraturan hukum secara sistematis
teratur dan menyeluruh dalam satu kitab suci Al-Quran disempurnakan pada masa Utsman bin Affan untuk menyatukan bacaan kaum muslimin. Sementara sebagian ulama Syiah berpendapat bahwa Al-Quran telah dikumpulkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Namun sekali lagi, perbedaan ini tidak menyentuh isi Al-Quran. Sebagai penutup dari kajian ini adalah pesan persatuan. Sahabat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 103, "Wa'tashimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Inilah pesan yang harus kita pegang. Perbedaan tidak boleh menjadi alasan perpecahan. Selama kita masih membaca Al-Quran yang sama, salat menghadap kiblat yang sama dan menyembah Tuhan yang sama, maka kita adalah satu umat. Mari kita jaga adab dalam perbedaan dan persatuan dalam keimanan. Semoga Allah menyatukan hati kita, memberi kita pemahaman yang benar, dan menjadikan Al-Quran sebagai cahaya hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin.